Bu, ini penghasilan hari ini tolong disimpan ya. Tapi Pak, uang tabungan kita yang kita simpan kemarin Aduh, hilang. kok bisa? Ibu juga udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Aduh, padahal itu duit buat anak kita sekolah. Terus gimana ya Pak? Saya harus menabung demi masa depan anak saya. Selamat pagi, silahkan. Saya dengan Dina, maaf dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ayu, Oh, Mbak. Ibu Ayu. Mohon maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka buku tabungan. Bu Ayu, ngapain kesini? Bu Sandra, ini Bu, saya lagi buka buku tabungan buat anak saya. Ibu lagi ngapain kesini? Aku kesini mau melakukan pinjaman modal. Oh, emang bisa ya Mbak? Iya Ibu, sekarang sudah bisa untuk melakukan pinjaman modal. Wah, bagus tuh. Kayaknya sekarang kita diperhatiin oleh pemerintah deh soal ekonomi menengah ke bawah. Iya, aku setuju. Sekarang kita lebih mudah difasilitasi sama pemerintah. Untuk akses keuangan, Provinsi DKI Jakarta menduduki rasio jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah untuk memudahkan implementasi sejumlah program seperti Gerakan Rusun Menabung, pemberdayaan PKL melalui kredit UMKM, dan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif di Kepulauan Seribu. Ini kita pasukan Yehuda, kita menara doa dulu dan kita warga Jakarta, kita selalu menjadi pendukung doa Pak Ahok. Dari Pak Ahok menjadi gubernur, kita sudah mendoakan, dan Yesaya 49 kita sudah deklarkan. Ini biar Yesaya sejak mati jadi gubernur dan kami siap ini lagi dong. Sebentar ya Pak. Saya nunggu yuk. Saya nunggu yuk. Gantian ya, gantian Bu. Itu Mas. Iya ya. Ya, Tuhan memberkati. Foto mana yuk? Ya udah yuk. Yuk. Sama. Kami dari warga banyak 7 orang. Kami dari warga Kelurahan Cipinang Melayu, ya. Jadi ada tindakan Lurah yang mencabut hak kita, padahal kita dibentuk sebelum 171 Pergub ya. 168 kita sudah ada forum Pak. Nah begitu 171 diklaim sama dia, kegiatan yang sebelumnya pun nyatakan dihapus dan tidak berlaku di desa, termasuk administrasinya. Alasannya apa ya? Nah ini ya saya Politik lihat. kali. Nah itu Pak. Ada Bertentangan dengan aturan Pak, bertentangan undang-undangan. Sudah bertentangan dengan sudah melawan perbuatan hukum Pak. Melanggar hukum. Sudah, ini kita proses ya. Tulis nomor telepon Bapak. Itu ya telepon lurahnya juga. Tulis nama Bapak ya. Kita tadi
Jadi cek lurahnya kenapa? Bisa ditemu nama lurahnya nggak Pak? Nanti saya telepon, orang saya kan hubungin. Saya minta telepon Bapak. Kalau dia ngeyel, nggak jelas jawabnya, pasti kita panggil Bapak, dia adu. Nah, soalnya kita Polanya gitu. kita udah bikin ada tanda tangannya lengkap. Nah, kita panggil dia dulu, periksa, kita ke inspektorat. Periksa, kalau dia nggak mau ngaku, masih ngotot, alasannya nggak benar, kita nggak panggil Bapak-Bapak untuk ketemu. Polanya gitu. Ya. Sekarang juga Pak. Kalau suka ngadu enggak, kalau suka ngadu kan berantem, kita nggak jelas. Kalau kita Kan sepihak, kan saya dengar sepihak Bapak. Saya mesti dengar sepihak dia dulu. Udah sepihak baru kita analisa, baru kita temuin. kita tanya dulu Pak, kalau seandainya tanggal 31 kami bentuk 168 pergubnya, apakah tidak berlaku surut? Saya nggak tahu, mesti pelajarin secara hukumnya. Saya nggak tahu, mesti pelajarin. Makanya tadi kan kita ada penyidiknya Pak. Karena tanggal 14 September baru Kita ada diberlakukan, penyidik. Pak. Ada penyidik kan direkam, semua nggak bisa bohong. Kita ada penyidik. Pemda itu ada penyidik. Ya. Jadi kalau pejabat ngelakuin kesalahan, arogan, sewenang-wenang, penyidik dapat bukti, kasih sanksi Pak. Sampai pemecatan loh kita Pak. Sebagai PNS loh Pak, bukan sebagai lurah. Soalnya gini Pak, di lingkungan itu, di kecamatan itu lurahnya 4 kali ganti di wilayah yang sama. Makanya kalau nggak becus kita ganti terus. Makanya sekarang kita nggak tahu. Soalnya ini musim politik kan. Benar Pak. Saya nggak tahu lurahnya ngerjain saya atau apa. Saya nggak Iya, tahu. karena kami berorganisasi kok Kan dia dihentikan. pengen kan supaya orang benci saya nggak tahu. Benar Pak. Sekarang di bawah kan banyak orang gerak-gerak gitu. Supaya masyarakat resah. Sebenarnya kan ini kan ada camat juga Pak. Iya. Camatnya saya menganggap. Bisa lurah baik, kadang-kadang sekcamnya main politik. Di utara banyak tuh, sekcamnya main politik, camat main politik. Suruh lurah, orang dagang baik-baik kagak macet, kagak tutup saluran dibongkar. Disita, terus bilangnya apa? Ahok yang nyuruh. Ya orang benci gua dong. Semua orang ngarap saya nggak di sini lagi kan. Benar Pak. Pak foto, ayo kita baik Pak. Ini seluruh 10.000 warga Pak di Sini Pak, sini Pak memang. Orang kan duit orang dipotong ya nggak seneng. Padahal saya nggak kepilih masih sampai Oktober tahun depan. Pak, ini yang kedua kita datang Pak, kedua Pak. Ya. Tolong perhatian ya Pak ya. Kata aja. Berarti Bapak datang dulu ganti lurah ya gara-gara Bapak lapor kali ya. Pak, makasih ya Pak. Oke, foto Pak. Bapak tahu. Dari mana? Saya di gereja Pak, pengen Bapak ucapin selamat Natal dan Tahun Baru. GPD. Kan mau DPT-nya Pak, Kampung Makassar Pak. Oke Pak. Apa? Selamat Natal dan Tahun Baru. GPD Kampung Makassar. GPDI, Panti Kosta. Ya. Untuk seluruh majelis hamba Tuhan dan jemaat DPDI Kampung Makassar, ucapkan selamat Natal tahun baru, Tuhan memberkati kalian dan selalu ingat baca firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sudah, Ibu, sudah foto? Ayo. Benar lagi, rame lagi. Ayo. Iya. Makasih. Sama Pak. Ini saya usul Peruntukan. peruntukannya taman Pak. Ini jalan besar Pak di sini. Nah ini kapling ini dulu ada 3 meter Pak. Sekarang dibikin kapling sini. Ini ada 2 kapling Pak. Jadi jalan lebar, jadi sempit. Nah ini sekarang di sini Pak. Ini ada puskesmas Pak. Oh, Puskesmas di ini sini. apa sekarang? Kosong Pak. Ada Kosong. kubuk-kubuk aja. Oh, bisa bikin apa? Iya, usul untuk dibuat Ini ada fotonya Pak. Oh, udah. di dalamnya berkasnya lengkap. Ini ada fotonya Baik, Pak. Sekalian. kita kirim dulu. 2013 lalu kita pernah mengajukan soal Pak Kamal. Iya. Ini Pak ada sertifikatnya, hak pakai udah habis ya. Di mana sertifikatnya? Ini. Iya betul. Wah, pakai habis punya orang dong, Pak. Nggak bisa kita ambil, Pak. Dia tinggal nyambung. Tinggal nyambung itu. Bukan kita. Ini kita udah usul Pak tahun 2013. tahun 2003. Dia udah usul nggak nyari. Tapi nggak sampai masalahnya. Oh. Malah dijawab oleh yang punya tanah Pak. Iya. Warganda. Udah kita cek, Pak. Ini zaman Pak Jokowi. Ini
ini Pak foto-fotonya Pak. Silakan. Ini fotonya, Pak. Foto-fotonya. Ini DL Sitorus nih. Iya, DL Sitorus betul. Temunya sama dia. Oh, ini gubuknya ya? Iya. Ini apa sih? Jakarta apa sih? Timur? Jakarta Barat. 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 Suruh wali kota aja. Tanah kita itu juga Pak. Yang lahan. Oh. Masih banyak Pak tanah-tanah yang begini Pak. Baik. Ada beberapa di daerah. Ini situ buat masih. kami ya? Iya, iya. Oh, baik. Lu cek ya, minta suruh beresin. Minta telepon Bapak supaya gampang hubungan. Minta telepon Bapak. Ayo, fotonya mana? Kamera mana? Kamera mana? Iya, udah Pak. Mana kamera udah? Kamera mana? Banyak Pak tanah kita di malingin Pak. Dan di sini juga main, datanya dihilangin. Ada beberapa tempat masih Kasih tahu kami aja Pak, kita ambil alih Pak. Kalau sengketa pun saya bisa ambil alih. Ada yang jalan 2 jalur. Bisa Pak, kita bisa ambil. Saya Bapak lapor, kita ambil alih. Nanti saya Susahnya apa enggak? Di dalam juga orang main. Data kita dihilangin. Enggak gitu Pak, kemudian dulu kan nggak semua surat dibaca. Tapi mungkin di... Kalau saya kan periksa semua. Dulu kan beliau sibuk kan. Ya, terima kasih Pak. Kasih ya. Kasih. Kasih ya Pak. saya terima kasih. Urus langsung ya. Kebukin aja atau Pak Kamal suruh bikin. Sama. Sama. Masalah apa? Ancol lagi? Iya Pak. KPL. Tapi kan saya kan 2013 sudah selesai. Sudah ada semua. masuk surat kok kalau salah nih. Enggak Pak, belum. Tapi kan ini kan saya 2013 semuanya udah selesai. Cuma di BPN kan di blok. Sekarang kalau saya mau ikutin NJOP 2016 kan terlalu tinggi Coba Pak. suruh mereka coba ikutin ya. Kebijaksanaan lah. Ya. Kita telepon deh. Isi ini aja deh. Coba, halo. Hal lu lebih pintar nih. HPL. Ini HPL ini masih beresin. Orang udah urus yang lama, harus berlaku yang lama. Iya Pak. Ya, itu urusin teleponnya tetap. Teleponnya tetap. Iya. Telepon ibu tetap. Ya. Biar beres. Makasih Ya, Pak. sama dia. Teleponnya tetap. Kamu foto, ayo. Foto Pak. Aku dari timnya Pak Gilbert. Tungguin dong. Sumpah ada undangan resmi. Masukin aja. Masukin. Aku nggak tahu jadwal saya. Masukin. Ayo kita cek. Susah saya mau hadir semua, saya masih seleksi. Kamu lihat aku turun dari mobil aja belum masuk, belum sampai ke pintu. Boleh foto bareng nggak? Iya nanti sebentar. Ya, oke. Ya. Saya pas. Ya, ayo, hasil. Pak, saya minta foto ya. Handphonenya mana? Ini. Iya, kamu foto ya Pak. Satu. Fotonya aja. Share aja. Dulu orang beli Ancol nggak tahu tanah HPL ya, pusing ya. Yang nggak ngerti Pak, sekarang berkaru Pak. Iya, memang Menang lagi Pak. peraturannya gitu pusing ya. Ayo, ini anak. Iya. Kuliah? Kuliah? Apa nih kotak-kotak ini? Oke. Sekolah apa? Kerja udah? Kamera udah? Kamera Udah kuliah? Udah. Kamera udah? Oh, iya. Kamera mana? Temuannya baik sama itu. Sudah ya? Oh, Ici bareng-bareng. Bentar ya. Ya, Mas Pur, takut. Sini. Cepat, nggak ada waktu deh. Ya, makasih Pak. Oke, makasih. Gantian. Yuk. Lu tahu gede pegang gua rumah nanti. Ya, Pak, bisa nggak? kita taruh aja dulu. Masukin Pak. Baik Pak. Ini Pak mau nodong nih Pak, Gudang Portugal nih Pak. Mau ke Portugal? Iya. Kapan? 23 November. Udah Jadi masukin. sedikit coret-coret Masukin aja tuh. Masukin aja. Itu kopi juga ke sini. Siap. Wah, kirim Portugal. Oh, komplit Pak, moyang. komplit. Nenek moyang kemarin yang ngibur bapak itu yang kemarin-kemarin tuh yang apa-apa. Udah lama nih nggak diundang di balai kota nih Pak. Nggak tahu dong. Jarang acara kali. Sekarang jarang acara. Ini diurus aja nih. Langsung. Atau apa? Yang mau dia kirim biro akas mana ke sini? Iya Pak. Lu telepon mereka pakai biro akas saya kirim mereka mau ke Portugal. Kontak personnya. Ada. Ikut ya?
Terima kasih banyak Pak. Kok jarang main? Udah lama sekali Pak. Udah lama banget Pak, udah kagak main di dalam. Betawi melulu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Sama? Sama Pak. Ini istri saya. Mau beli rumah pembelian. Nah ini kan ada Bapak kan bilang katanya perda di bawah digratiskan, iya. Digratiskan. Dari notaris minta ada iya, perdanya nggak? Bukan perbu, kita lagi siapin. Perdanya, tapi belum. Udah jalan. Saya tinggal tanda tangan. Mungkin bulan ini tanda tangan. Oh, masalahnya ini dari pihak notaris nanya ke pajak, tetap dia bilang nggak bisa. Enggak, kan lagi diurus. Udah sampai tunggu aja. Tunggu, kan surat itu kan jalan. Oh gitu. Ya. Saya kira bulan ini bisa keluar surat, kata teleponnya aja. Kalau mau bayar. Begitu suratnya keluar kasih tahu dia. Iya, mau cepat atau nunggu? Kalau mau cepat ya harus bayar. Enggak, saya masih nunggu kok Pak. Tunggu dia, nanti kasih teleponnya bisa dikasih tahu kapan keluar surat kopi ya. Surat undangan aja Pak. Oh, siapa yang menikah? Saya menikah. Oh, kapan? Di tanggal 16 di apa namanya? Senes Mangga 2 Pak. Malam? Malam. Aku nggak janji datang, cuma aku usahain nih kalau pas putarannya pas ya. Oke, makasih ya Pak ya. Oke Pak. Ini catatnya ya? Iya Pak. Kalau pas putar pas, mampir. Oke, makasih ya Pak ya. Tadi Pak. Saya udah. Pak, saya mau bikin rekomendasi. Lurah udah tanda, tapi diprotek sama Pak Jamilus. Jadi campatnya tidak menaikkan Pak, diprotek sama dia. Lurahnya nggak benar Pak. Lurahnya nggak benar. Emang nggak benar. Jadi warga aslinya surat tanah ini ada di BPN di Kanwil Pak. Kanwil udah bersurat bahwa warga aslinya di kami. Tapi kalau misalnya mau mengajukan permohonan hak harus bersurat ke BPN minta boleh nggak kalau warga asli di BPN kami mengajukan hak boleh nggak? Benar kok nggak dipanggil. Tapi saya luruskan. Ini kan udah disampaikan wali kota Pak. Laporannya. Lurah panggil inspektor atau panggil lurahnya? Nah sekarang sama kayak ditekan supaya apa? Bukan begini Pak. Kita luruskan Pak. Ini Pak mungkin Bapak maaf ya. Bapak kurang mengerti hukum. Sekarang gini deh. Kita luruskan. Oh dia nggak hukum gini deh. Iya. Saya nggak mau jadi hakim nggak ada waktu saya. Iya betul. Padahal. Lu kenapa nggak lapor inspektorat periksa kasus ini? Saya kena tatang lagi. Bisa. Ini aja saya nggak bisa tahu Bapak benar atau enggak. Iya. Depannya asli Pak, lu nggak apa-apa lah. Periksa. Oh ini mana nih? Bukan ini asli Pak. Ini aslinya. Nggak apa-apa. Kopi aja udah. Iya nggak apa-apa ya. Lu minta inspektorat periksa kasus ini, kasih dia kopinya. Ya, Sudah aja Pak. Betul Pak. Lu kalau diemin gitu beranak lagi. Dia gue ajarin itu Pak. Kalau orang bajingan, lu bunuh aja udah sekalian gitu kasarnya gitu. Lu kalau dirinya hidup udah pokoknya. Kalau disuruh nggak benar, lu pilih. Kasih dia cek nggak benar pecat. Kalau diemin, lu bukan nggak benar, lu diemin. Berarti kan dia orangnya nggak benar ya? Lurah nggak benar Pak. Ya nggak benar kenapa nggak lapor kita? Berarti lu kasih lurah masih hidup lah. Nanti ya maksud saya gitu loh. Lu yakin lurah nggak benar? Bikin surat palsu, betul nggak? Lu kenapa nggak lapor? Kita lu pecat itu lurah. Lu kayak gitu lu disalahin. Pecat lurahnya lu lapor dong. Kalau pagi saya masuk kemana? Pensiunan kepala desa Tawang. Ya, saya habis itu di desa. Kalau 10 tahun jadi di BPK-nya. Oh, saya udah tua, nggak ada rumah. Jadi sama dia urusan. Baik Pak. Sama dia, kita akan selidikin kenapa. Oh ya. Terima kasih Pak. Di sana dulu. Kalau kalinya Pak, pernikahan kakak saya Pak. Di mana? Di Cilincing Pak. Hari apa tuh? Sabtu Pak. Siang. Siang sampai malam. Jam? Dari jam 1 sampai selesai lah Pak. Aku nggak janji ya. Kalau pas putarannya dekat aku datang. Jam Pak. Berapa? Bisa datang gitu. Karena sehari paling siang 3. Maksimal. Malam 2. Jadi seminggu 10. Oh, masih Pak. Ditunggu Pak. Oke, masih banyak Pak. Kita ada ini Pak, anak saya sudah 8 bulan sakit. Ada obat yang nggak dirujuk Pak sama BPJS Pak. BPJS nggak rujuk obat tuh urus BPJS. Oke, sama. Makasih banyak Pak. Bagi Pak Ahok, saya ditagih sama Pak Aitra 20 juta sekian di rumah kontrakan ukuran 6 kali 17. Oh, Aitra bukan kita loh. Kita akan coba cek salahnya di mana coba. Iya. Teleponnya si Pam itu turun. Sama Bapak, telepon Bapak. Saya sudah tinggalin.
Jadi memang ada kebocoran di rumah saya. Saya mau bayar yang saya punya hak untuk bocor. Tapi kok sampai 20 juta sekian? Nah, ini persis kayak rumah saya dulu ya. Iya benar. Waduh, Saya ke ombudsman, saya dikalahkan pulang juga. ke Belitung, saya jadi bupati. Rumah saya nggak pakai air. Tiap bulan 1,5 juta. Saya pernah tidur di rumah bapak. Rupanya putarannya itu dor. Saya protes, nggak dikasih. Saya nggak mau bayar, mau dicabut tak. Ini saya kan rumah kontrakan, akhirnya jadi masalah. Ya, coba ya. Makasih Pak Ahok. Ya, saya nggak berani janji, karena bukan saya aja pribadi kena. Ya, cuman kan Salah karena saya. pengaturannya sekarang di UMD. Karena enggak, Aitra bukan kita loh. Kita mau beli balik nggak dapat. Tolong dibantu ya Pak. Coba ya cek itu. Maaf ya kata fotokopi kayak ini tolong diambil lagi Pak. Urusan dia aja. Udah berlaku Pak. Ini kemarin Pak. Baju nggak ada yang mau dijual-jual ini Pak. Siapa nih? Yang ini kemarin Pak. Ini udah ketiga kali kita ke sini Pak. Yang atas tiba. Nggak bisa jual beli nih, urus nih. Kita dijual-jual nih Pak. Udah kita sikat. Ya, start. Sikat kita catat. Jual kita sikat ini. Di taman ini udah semua udah selesai di apa apresiasi Ya, tinggal bayar kan. justru katanya alasannya ini kuning Kuning nggak ada urusan. iya itu alasan beliau dia bilang Mereka kuning. alasan karena nggak mau komisi lurus. Ya ntar apa ini? Iya. Telepon. Nggak ada alasan. Oh, Kalau nggak apa-apa pemerintah ya. mau kuning biru jadi Iya, hijau justru nggak masalah. Bapak Kita. kan sadar bahwa warga itu perlu taman Kuning kita jadi hijau nggak masalah kok. iya Nggak masalah. nah dinasnya Bu Levi alasannya Iya. Oh, itu Kenal alasan. Levi emang pemain. Pemain itu kan? Ya, Pemain itu. iya sertifikat bidang tuh ini. sertifikat Jalur. udah ditahan udah lama sama itu Ganti. Udah usul ganti aku. Nggak usah suruh diurus lagi ya. kita ketemu Bapak lagi lebih lanjut mungkin untuk mengobrol soal kita mau ada lomba di Yogyakarta ini tim mobil ya Lu kirim tulisan. Ini bisa bantu apa pelajar? Ya, sama dia ya. Ini apa? Udah sering datang kan? Belum, baru pertama kali. Saya muridnya dia, Pak. Oh, kenapa? Saya mau ke Dana untuk belajar ke dia karena ada. Udah sama dia ya? Oh iya. Masih ya? Ya, makasih Pak. Bu sama? Udah, anaknya di mana? Udah Di beda. rumah sakitnya Pak. Ya. Itu tolong Bapak bantu Pak. Tolong apa lagi? Di rumah sakitnya Pak. Di rumah sakit? Ya, kita kan udah bantu biaya perobatannya ya kan. Dia cuma waktu itu udah bayar deposit. Ya Pak, saya. Cuman ini kan Mas ini gue bilang nanti tunggu aja biaya ada lagi tuh ini. Ya, suruh diurus. Yang penting udah kan. Iya, iya, kita bantu. Kan kita juga udah bantu loh. Dia berobat ini obat-obatannya dulu itu. Ya, sama dia. Udah aku bilang. Kita udah bantu. Terus teman Ahok memang udah memutuskan dia tidak mau di dalam parpol karena mereka udah jadi yayasan sendiri. Nah, yayasan sendiri dia mau kerja sendiri, tapi kita bilang sama tempat partai pengaturan pertemuan untuk makan merchandise semua kita serahkan kepada teman Ahok karena udah dipatenin dia. Ini merek teman Ahok itu udah milik mereka. Dia jual merchandise, dia buka di mall. Tapi mereka akan lapor ke KPU sebagai bagian dari tim untuk menjual, menggalang dana segala macam. Ada dua nama juga kan? Sofia Lajuba kalau nggak salah diusulin oleh partai dan Nasdem. Saya lupa Nasdem apa Nasdem. Maya nggak masuk dalam partai, itu partai itu. Kalau saya sih maunya Maya. Luhut Tompul, saya nggak tahu. Kayaknya beliau yang ngajukan ke teman-teman partai. Apa Luhut kan dulu orang Golkar. Dia dekat dengan Golkar. Kayaknya dia yang ngajukan ke tim ini untuk masuk. Saya nggak ikutin tim. Saya cuma tanda tangan. Semua yang nyusun tuh mereka. Saya ya ikut aja lah mereka maunya gimana. Tapi kalau saya intervensi, saya cuma bilang teman Ahok yang punya hak untuk jual merchandise atau mau ngatur waktu semua di teman Ahok. Kita lagi kerjain udah dapat 500 bidang, lagi tunggu peta bidang inventarisasi dari BPN, kemudian kita siapkan trase. Nah saya juga bingung, kita lagi cari tahu gitu, kenapa Kemang tiba-tiba banjir melulu? Karena memang dia lembah, sumbat sedikit gampang.
Padahal 2 tahun yang lalu pun, 3 tahun yang lalu Kemang udah nggak pernah banjir gitu loh. Kita udah beresin. Kan logika gini, ini selatan, turun ke utara. Kalau utaranya semua rob nggak tinggi, kan saya bilang kan, selama pompa saya beres, robnya nggak melewati tanggul, saya jamin nggak banjir Jakarta. Kalau banjir pun cepat. Nah kalau Kemang banjir, oke, kita atasi. Kayak kemarin, alasan pompa rusak, nanti ada tersumbat, kayak Casablanca, nggak pernah banjir. Tiba-tiba ada potongan ban masuk. Nah ini akhirnya kita cari nih. Aneh, kalian lihat aja, aneh nggak dipindah-pindah banjirnya di Jakarta Selatan. Trunojoyo tenggelam kemarin, nggak pernah tenggelam. Jadi kamu lihat aja, kenapa berantem itu? Coba lihat, berantem kali gara-gara ini. Pak, soal survei LSI kemarin Pak, gimana? Urutan pertama tapi jaraknya cuma 10%. Ya, artinya tim harus kerja keras. Bagus itu kan. Jadi saya katakan saya nggak perlu bayar lembaga survei, enaknya nggak numpang aja kan. Ya sekarang saya udah bilang, saya disumpahkan untuk ngerapiin Jakarta. Kamu minta saya ngerapiin Jakarta. Kasih tahu saya deh caranya gimana sih? Kalau orang udah nguruk sungai dari 60 meter, dia tinggal 20 meter, bikin rumah. Caranya gimana? Ya pindahin mereka ke rusun kan. Nah kalau rusunnya nggak siap ya nggak jalan. Kalau rusunnya siap, saya dorong. Soal terpilih nggak terpilih kan urusan kedua. Kalau saya cuma gara-gara mau terpilih, ya buat apa kamu pilih saya jadi gubernur, tapi sungai semua tetap tidak rapi. Kalau kamu bilang budaya, kamu lihat dong foto-foto Singapura tahun 60-an, di Cina atau di Eropa, di Belanda saja, tahun 60-an masih jorok danau-danaunya. Masa kamu mau mengklaim sungai yang jorok, yang diokupasi, rumah-rumah nggak sehat itu, itulah budaya DKI. Ada nggak yang berani ngomong begitu? Jalan, saya jalan ini Kemang saya mau sikat lagi nih, kerukut. Pindah-pindah, kamu lihat aja, kamu ada catatannya tergenangnya Jakarta. Kemang udah 3 tahun lalu udah beres. Bukan beres gimana kan kita udah pernah ingat ya dulu waktu kita baru masuk, Kemang udah pernah kita normalisasi sedikit tuh waktu itu. Nah kita terusin kita berhenti, kenapa berhenti? Karena kita lihat, oke, yang penting selatan utaranya beres, salurannya beres, ya udah nggak usah dipaksa, karena udah terlalu padat. Di kejadian kemarin kan 6 rumah yang jebol, rumah kosong. Itu awalnya nih. Ya udah kita kerjain. Saya nggak tahu. Sama kayak Videotron. Saya juga nggak tahu tebak-tebak. Itu katanya udah ketangkap ahli IT. Ahli IT masa nggak ngerti sih nonton bisa kenyambung? Karena kalau saya mungkin nggak ngerti gitu ya. Nah, itu memang suruh polisi aja. Kita udah suruh tim polisi turun untuk periksa. Ya, apalagi ya, udah ya. Kemarin sampai ada biawak ular gitu Pak. Oh pasti banyak dong. Di Jakarta kan penuh biawak, penuh ular. Inti masih mirip, cuma kita lebih pertajam sampai programnya sangat jelas. Nah, saya ingin setiap visi bisa terukur. Bagaimana mengukur visi itu? Tentu salah satu dari indeks pembangunan manusia. Ya kan, kalau kota modern tentu tadi tidak ada lagi dong rumah-rumah kumuh, tapi orang-orangnya harus manusiawi. Makanya orang yang kami pindahkan ke rusun, ini lebih manusiawi mereka. Dikasih dokter, dikasih bus, anak sekolah diurusin, kasih operasi pasar. Nah itu kita masuk manusiawi. Lalu setiap misi kami itu juga harus terukur. Misalnya kita bilang birokrasi, makanya PNS di DKI harus gunakan KPI. Ada performance index-nya. Ini kelihatan ini. Jadi semua jelas dengan angka. Jadi saya kira orang bisa nyontek lah visi misi program kami yang terukur. Bisa kita bilang soal pendidikan, itu harus jelas. Yang putus sekolah misalnya, tingkat SMA harus tetap di bawah 0,5%. Sekarang Jakarta 0,4%. Kalau Anda bandingkan Jogja 13% putus sekolah SMA. Jakarta hanya 0,4%. Nah ini modelnya kita mau lakukan. Inflasi, kita mau selalu di bawah nasional. Padahal kalau secara logika, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, pasti akan diikuti inflasi juga cukup tinggi. Tapi kenapa Jakarta pertumbuhan ekonomi di atas nasional, tapi inflasi di bawah nasional? Karena pendistribusiannya udah baik.
Berarti fungsi Pasar Jaya, fungsi food station Cipinang ini mulai baik. Fungsi operasi pasar di RP dari kelurahan mulai baik. Nah kalau nanti Februari saya resmikan perkulakan yang di Keramat Jati, maka fungsi distribusi DKI kan lebih baik lagi. Karena kita potong kompas, langsung produsen langsung ke pasar pemakai akhir, pembeli akhir. Nah ini akan turunin lagi harga. Makanya nggak usah heran UMP DKI lebih murah dari Bekasi. Karena kita gunakan survei KHL sebetulnya. Bisa transport, nanti kan bus beli terus nih. Sampai tahun depan, nanti bus kita akan lebih banyak. Kita cuma jualan tiket 7.000 sehari, bebas naik bus. Langsung turun lagi tuh kebutuhan hidup layaknya orang. Terus kamu gaji UMP, daftar ke Bank DKI ke Transjakarta, kagak bayar naik busnya, turun lagi. Terus kalau rumah susun kami tambah banyak, sewa rusun maksimal 15.000 sehari. Kamu sewa di luar 600-700, turun lagi. Sehingga kebutuhan hidup layak orang makin turun, walaupun gaji kamu tidak tinggi banget, tapi simpannya tambah banyak. Nah itu yang kita, semua terukur. Saya bilang kalau ekonomi kita sangat terukur. Model kerjasama, kita juga nggak mau bagi-bagi duit, yang penting orang mesti rajin. Saya lihat ini bagus kok, harga beras sangat stabil. Ini kalau daging impor udah mulai masuk, kita harus pikirkan, kita mau mengarah ke sapi, terus impor atau ayam atau telur. Yang penting kan kebutuhan gizi. Yang pasti target kami jelas, semua anak sekolah yang nggak mampu harus bisa konsumsi daging minimal 1,5 kilo per bulan. Kalau Australia konsumsi daging berapa? 14 kilo per tahun. Kalau dia 1,5 kilo, walaupun itu kombinasi ayam ya, tidak semua sapi, otomatis dia sudah hampir mirip 15-16 kilo. Kita juga berdebat nih, mau piara sapi butuh 1 juta hektar. Dengan nutrisi yang sama dengan ayam hanya butuh 15 hektar. Makanya misalnya negara Cina, dia nggak pernah bikin padang pengamanan sapi. Dia beli saham di Australia, piara sapi. Inilah keunggulan komparatif. DKI keunggulan komparatif bukan di sapi. Tapi di mana? Bisa di telur, bisa di ayam sekitarnya. Di Pulau Seribu budidaya ikan. Nah kita tawarkan kerjasama 80% buat nelayan, 20% buat kami. Berapa orang bisa? Kita uji coba, berapa puluh orang cuma dapat 1 2014. 2015 dapat 1. 2016 saya mau coba 8 sarjana. Nah saya bukan mau bagi-bagi. Kalau saya berpolitik, bagi aja kerambah 5.000 nelayan. Pendapat baik, hilang semua. Nah saya lebih baik, bukan bentuk kooperasi dulu masing-masing udah bagus, baru bentuk kooperasi dari yang orang bagus-bagus ini, lalu 20% kasih ke kooperasi. Nah ini ekonomi kita akan makin baik. Kita akan makin baik, pesepeda juga makin baik. Tahun ini kalau guru, kita kan terus, jadi kita mulai dulu kan ada sertifikat semua nih, ratusan. Nah kita kan mulai coba dulu yang tambah sertifikat, efeknya berapa. Sekarang kita mulai gali, kita udah mulai gali sebenarnya. Beberapa yang bangunan tambahan itu kita mulai gali. Efeknya apa? Hujan tergenang 1 jam, baru di bawah 1 jam, 45 menit lah. Nah saya pengen tidak ada 1 menit, 2 menit tergenang, nggak ada cerita tergenang. Jakarta orang di selatan kok. Utara aja sekarang, tengah aja nggak pernah tergenang. Kamu punya genangan nggak sekarang di pusat? Saya mau tanya, ada genangan nggak sekarang di utara, di pusat, kalau nggak ada roh? Mana ada genangan lagi? Ya kan, timur ada sedikit masalah, karena kali Cipinang. Itu juga sudah nggak ada alasan. Yang penting bongkar terus saja. Gitu ya. Udah biarin